Pak Prabowo itu banyak menghasilkan pemenang-pemenang. Jokowi Ahok itu Pak Prabowo yang mengusungnya. Kode paras Jokowi, 1001 cara permalukan Prabowo dan Anies Baswedan tanpa harus menyentuh, sudah jatuh? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel media 45. Mungkin Prabowo punya kemampuan memenangkan orang, tapi tidak punya kemampuan memenangkan dirinya. Kalau yang saya yakini, tidak ada 1 milimeter pun Jokowi tidak pro Ganjar, karena Ganjar itu produk dia. Kalau pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo, yang paling penting itu memang nyali itu nomor 1. Berani itu nomor 1. Berani dan punya nyali, dan saya lihat Pak Ganjar punya. Presiden Joko Widodo mempunyai cara jitu untuk mempermalukan bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tanpa harus menyentuh. Cara Jokowi tersebut menurut bagian media sosial Husnul Khotimah, yaitu dengan membiarkan Nasdem tetap di kabinet, meski mendukung Anies Baswedan, dan membiarkan Prabowo memanfaatkannya menggunakan nama dan foto Jokowi untuk meraih elektabilitas meskipun PDIP telah mencapreskan Ganjar Pranowo. Sehingga masyarakat akan menganggap Prabowo dan Anies tidak tahu malu seperti yang terjadi pada PAN di Pilpres 2019. Husnul Khotimah berpendapat Jokowi melakukan hal tersebut agar seluruh rakyat Indonesia sadar betapa tidak tahu malunya lawan politik Jokowi selama ini. Seperti dulu, PAN sudah diterima gabung malah dukung Prabowo di 2019. Pak Jokowi juga membiarkan hingga akhirnya Menteri PAN memilih mundur. Sambungnya dikutip WNI Swati dari Twitter pribadinya pada Senin 3 Juli. Sementara itu dalam survei terbaru Populi pada Juni 2023, elektabilitas Ganjar menjadi yang tertinggi, menyalip Prabowo yang sempat unggul pada bulan Mei lalu. Peneliti Populi Hartanto Rosojati mengungkapkan kalau elektabilitas Ganjar saat ini mencapai 35,8%. Sementara pada Mei 2023, kader dari partai berlambang benteng itu elektabilitasnya berada 34,4%. Dalam simulasi, 3 tokoh calon presiden dari Ganjar, Prabowo, Anies, yang paling tinggi Ganjar dengan 35,8%, Prabowo 33,4%, dan Anies 23,2%. Sedangkan yang belum memutuskan 7,3% dan yang menolak menjawab 0,3%. Tutur Hartanto dikutip pada Selasa 27 Juni 2023. Pegiat media sosial John Sitorus menyoroti Partai Nasdem yang tidak diajak ke pertemuan Ketua Umum Partai Politik dengan Presiden Joko Widodo di Istana karena Jokowi sedang menyiksa Surya Paloh dengan menganggapnya tidak ada. Strateginya sederhana tapi berhasil bikin lumpuh. Hal itu disampaikan John Sitorus dalam akun Twitter pribadinya pada Selasa 2 Mei 2023. Jika diperhatikan, tidak diundangnya Nasdem ke Istana karena Nasdem telah mengusung Anies sebagai capres. Karena selama yang kita tahu, Anies adalah orang yang bertolak belakang dengan Jokowi. Segala sesuatu yang Jokowi buat selalu dinyinyiri oleh Anies. Tapi apakah Nasdem akan benar-benar mau keluar dari koalisi pemerintahan? Sedangkan kualitas Partai Nasdem sangat buruk akhir-akhir ini. Bahkan capres yang diusung tidak bisa mendongkrak elektabilitas Partai Nasdem. Terbukti ketika Anies coba dipasangkan dengan siapapun sebagai cawapres, hasilnya tetap mentok dan gagal melewati Ganjar maupun Prabowo. Dengan mendeklarasikan Anies jadi capres, Nasdem seolah memposisikan diri menjadi oposisi, karena Anies merupakan antitesis Jokowi. Saya akui Nasdem kali ini sungguh mengecewakan. Mengapa? Selama ini partai ini dianggap nasionalis dan berada di kubu pemerintah. Dengan mengusung Anies, artinya secara tidak langsung, Nasdem menyatakan diri menjadi partai oposisi. Ngebetnya Surya Paloh menjadi penguasa inilah yang menyebabkan Partai Nasdem terancam jadi gelandangan politik. Karena mengusung Anies bukan tanpa resiko. Baru juga partai tersebut mengumumkan akan mengusung politisi yang dekat dengan Rizik tersebut, Nasdem langsung ditinggalkan oleh beberapa kader terbaiknya.
Menteri Nasdem juga terjerat kasus korupsi, elektabilitasnya anjlok, dan daya masyarakat mulai menjauh dari Nasdem. Inilah yang kemudian membuat Surya Paloh mulai panik dan masih merapat di kabinet Jokowi. Pertanyaannya, apakah pendukung Jokowi percaya dengan taktik Paloh itu? Tidak, Ferguson. Karena yang mengusung Anies bukan hanya Nasdem doang, tapi ada juga PKS dan Partai Demokrat. Yang kita tahu sendiri bahwa kedua partai ini benci banget sama Jokowi. Jadi bisa dibilang, jika sudah berkoalisi dengan kedua partai tersebut, maka Nasdem sudah sepaham dengan visi misi mereka. Nasib Nasdem memang malang kali ini, dan kemungkinan akan nyungsep menjadi gelandangan politik. Bagaimana kalau menurut Anda? Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Di semua lembaga survei, suara Nasdem itu konsisten turun. Bukannya untung malah buntung, Anies tak lagi lakukan safari politik. Kantong oligarki lagi kering, Anies tak laku dijual. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Meski sayangnya, Nasdem juga pinter. Dia nggak mau tuh dijadikan sapi perah oleh Demokrat dan PKS. Yang dilakukan Nasdem hanya mengeluarkan biaya-biaya safari politik yang menguntungkan elektabilitas partainya saja tanpa pernah melibatkan Demokrat dan PKS. Tapi ternyata kawan, roadshow itu tidak menaikkan elektabilitas Anies Baswedan. Apalah artinya menang jadi capres atau cawapres tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu, termasuk Nasdem sendiri. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya gitu ke depan tahun 2024 nanti. Dan yang menarik buat saya, dua dari partai pengusung Anies Baswedan yaitu Demokrat dan PKS adalah partai oposisi yang selama 2 periode tidak mendapatkan jabatan apapun di kabinet. Jadi bisa dibilang dalam sisi finansial itu mereka sedang kekeringan. Nasdem yang selama ini ada di posisi pemerintahan mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung. Maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Atau malah kita bareng-bareng meyakini nih, Anies saat ini bisa jadi sedang belajar jadi budak oligarki itu. Nah, melihat Anies main presiden-presidenan, turun dari pesawat jet, lalu disalamin oleh juru parkir pesawat. Kelihatan happy banget. Ya kita tentu maklum ya, memang itu yang dicari Anies sejak dulu kayaknya sih. Menikmati suasana sebagai pejabat atau calon pejabat. Beda seperti kebanyakan para pelayan rakyat. Justru menikmati ketika membersamai rakyat, kerja buat rakyat, bukan buat oligarki. Apalagi dari ketiga partai pengusung Anies Baswedan itu hanya Partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi. Sedangkan Demokrat dan PKS selama 10 tahun ini menjadi oposisi. Sehingga mereka sama sekali tidak bisa menguasai kebijakan apapun. Cadangan kas mereka kering. Dan mereka bergantung pada para bohir. Atau seperti yang disebut Fahri Hamzah adalah para bandar. Para bohir atau bandar ini ya tentu dari para pengusaha yang selama ini mereka kecam, yaitu para oligarki. Pegiat media sosial Denny Siregar secara telak menyentil calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan. Yang mana tidak lagi melakukan safari politik dengan Partai Nasdem. Anies Baswedan memang sering melakukan safari politik ke berbagai daerah. Tapi belakangan ia sudah tak terlihat kompak lagi dengan Nasdem untuk melakukan safari politik. Apakah ini ada kemungkinan oligarki sedang rugi bandar?
Lewat akun Twitter pribadinya, Denny Siregar awalnya mempertanyakan bahwa ia jarang melihat Anies dan Nasdem membuat kerumunan massa atau safari politik. Menurutnya, hal itu karena kantong Nasdem sudah kering, atau dengan kata lain, Nasdem sudah kehabisan modal untuk membuat safari politik atau menjual Anies. Seperti diketahui, setelah resmi diusung capres oleh Nasdem, Anies langsung diarak ke berbagai daerah dengan menumpang pesawat jet pribadi saat melakukan safari politik. Bahkan, harga sewa jet pribadi yang ditumpangi Anies 2 jamnya ada yang bilang 570 juta rupiah. Kalau 3 hari, berapa miliar tuh? Selain itu, Anies juga membuat kerumunan dengan iming-iming mobil, motor, kulkas, bahkan paket umroh, yang mana jika dikalkulasi juga habis ratusan juta. Maka wajar jika Anies saat ini jarang sekali terlihat melakukan safari politik dan membuat acara dengan mengumpulkan massa yang banyak. Karena ada kemungkinan para oligarki pendukung Anies sudah kering kantongnya. Mereka sudah capek mendukung Anies, bukannya untung malah buntung. Udah keluar duit banyak tapi elektabilitasnya malah anjlok parah. Bahkan tingkat kesukaan publik terhadap Anies terus anjlok sampai 68%, turun jauh dari sebelumnya 73%. Sedangkan yang paling tinggi adalah Ganjar Pranowo dengan angka 82% dan Prabowo 80%. Apa yang Anies tanam semasa menjadi gubernur DKI akhirnya sudah masuk musim panen. Intinya publik makin tidak suka dengan Anies karena reputasinya sebagai ahli merangkai kata sudah terkenal di seluruh Indonesia. Ditambah lagi dengan cap politik identitas yang sudah melekat kuat seperti lem. Anies mau menyesal pun mungkin sudah tidak bisa lagi. Warga DKI tidak akan lupa dengan janji Anies di mana warga akan punya rumah sendiri. Tapi semua itu ternyata tipu-tipu supaya warga terpesona dengan Anies lalu memilih dia sebagai gubernur DKI. Warga DKI tidak akan pernah melupakan demo-demo munafik berkedok bela agama, tapi disusupi dengan politik identitas untuk menyerang lawan politik Anies. Anies merangkul kelompok seperti itu tanpa merasa bersalah, apalagi minta maaf. Kalau ada yang tidak suka atau bahkan banyak yang benci dengan Anies, itu memang pantas buat Anies. Pemimpin yang berani menjual janji yang tak bisa ditepati adalah pemimpin yang tak layak dipercaya. Apalagi Anies berani berutang sampai 92 miliar rupiah. Dengan resiko tak tahu bagaimana harus melunasi jika kalah. Elektabilitas merosot, tingkat kesukaan publik juga merosot. Apa mungkin ini alasan kenapa kelompok sebelah dan mungkin para oligarki gencar menyuarakan narasi Anies dijegal karena kantong mereka sudah kering? Survei memang tidak 100% tepat akurat, tapi semoga saja benar. Semoga ini adalah tanda bahwa memang Anies tidak diterima mayoritas rakyat Indonesia. Kalian bisa bayangkan sendiri betapa masifnya kelompok-kelompok di belakang Anies. Tidak ada makan siang gratis dalam politik. Camkan itu baik-baik. Negara ini sedang dalam incaran kelompok besar yang ingin menguasai. Begitu jagoan mereka menang pilpres, mereka bebas dan bisa pesta besar. Tapi mereka takut ketahuan. Mereka tidak ingin diketahui, mereka ingin jagoannya dipersepsikan bersih dan tidak ada yang menunggangi. Begitu menang pilpres, ujung-ujungnya bakal ketahuan. Mirip dengan skenario Pilkada DKI Jakarta. Seiring berjalannya waktu, satu persatu, bau busuk mulai tercium. Kelebihan bayar, banyak proyek tak jelas dan boros. Formula E. Boros artinya dermawan. Kelebihan bayar adalah dermawan. Dermawan ke siapa? Silakan tanya ke Anies saja. Dia bisa jawab, tapi mungkin tak akan mau jawab. Bagaimana kalau menurut Anda?